Kita perhatikan di situ ada satu jemaah yang dimana ketika yang lain takbiratul ihram, ruku, sujud, dia tetap gini kalau nggak salah. Apakah orang tersebut Kristen? Ini saya tidak membahas perempuan yang ada di barisan terdepan, tetapi saya membahas satu barisan laki-laki yang duduk di situ dengan seraya mengepalkan tangan seperti ini, seolah-olah itu adalah doanya orang Kristen mungkin. Apabila prasangka saya ini benar, ya ini adalah suatu yang kacau sudah. Tapi apabila prasangka saya salah, maka ajaran dari mana sholat begini itu? Baik. Al-Zaitun itu pondok pesantren yang eksklusif. Jadi kami eksklusif masyarakat Indramayu sesungguhnya ya VIP. Tidak aneh dengan perlakuan Al-Zaitun tentang apapun. Sebab memang Al-Zaitun itu tidak sama dengan kita syariat. Oh, syariatnya nggak sama. Beda syariat, belajar syariat dari mana gitu. Kalau syariatnya berbeda, ngambil syariat dari mana? Sunnikah, syiakah, atau bikin aliran baru begitu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Teman-teman, beberapa hari ini ada satu video yang sedang viral, yaitu dimana video ini menunjukkan sholat Id yang sangat menyimpang kalau bagi saya. Kalau mau dikatakan sesat, saya tidak bisa menyesatkan. Namun di situ ada beberapa kejanggalan, keanehan, dan ketidaklaziman di dalam mendirikan sholat Idul Fitri yang seperti dilakukan oleh Ponpes ini. Baik teman-teman, kita langsung menuju ke intinya, yaitu saya ingin membahas atau mengkaji seperti apa sholat Al-Zaitun ini yang tengah viral. Di mana di situ ada juga jemaah wanita yang berada di barisan depan di antara barisan-barisan jemaah laki-laki. Dan barisan sholatnya pun tidak genah. Ini bukan PPKM lagi, tetapi sholatnya masih berjarak 1 meter. Luar biasa. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya akan memberikan tanggapan di samping saya bereactionnya. Ada satu gak takbiratul ihram. Oh, doa dia. Oh, dia gini ya teman-teman. Jadi ketika di pembacaan doa dia gini. Gini, gimana itu? Emang ada sholat kayak gitu? Sujud. Nah, si perempuan dan terus si bapak yang cuma gini-gini, yang lain sujud, dia tidak sujud. Ini sudah menyimpang ya teman-teman. Ini ajaran menyimpang ini. Di situ ada jemaah perempuan juga tuh di sebelah situ ya teman-teman. Tuh, itu jemaah perempuan tuh, misah tuh sebelah sana itu. Itu ibu-ibu tuh ngapain diam itu? Ya sholat ini fikih dari mana ini? Ngambil fikih dari mana orang-orang ini? Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu ya. Saya tidak tahu ini ngambil fikihnya di mana orang-orang ini. Ya gak jelas ini sholat ini teman-teman. Kita perhatikan di situ ada satu jemaah yang dimana ketika yang lain takbiratul ihram, ruku, sujud, dia tetap gini kalau nggak salah. Gini atau gini. Saya nggak tahu ini di mana ini. Apakah orang tersebut Kristen? Orang Kristen masuk kepada barisannya orang sholat Id. Karena apa? Tidak ada di dalam Islam sholat begini. Terus si ibu-ibu ini juga kenapa di barisan terdepan? Dan ketika yang lain ruku, sujud, dia tetap cuma kayak gini tangannya. Ya gini tangannya. Terus diam gitu. Ini hukum fikih dari mana? Kalian yang tahu coba komentar di mana. Ini hukum fikih dari mana? Di dalam sholat itu syarat pertama untuk mendirikan sholat adalah berakal. Harus punya akal. Kenapa harus punya akal? Berpikir. Karena apa? Orang yang tidak berpikir, ya itu sama halnya kayak binatang. Menyembah Allah tanpa adab nanti. Meskipun rukun-rukun sholatnya tidak dikurangi, tidak dirubah oleh si imam, tetapi tata cara sholatnya dengan cara renggang shaf. Saya juga melihat beberapa postingan atau beberapa video di mana Ponpes ini atau jemaat ini melakukan sholat Id dengan cara yang sama. Berarti sudah beberapa kali dia melakukan atau membuat video, mempublikasi video sholatnya yang tidak sesuai Rasulullah ajarkan. Apa kata Rasulullah? Apabila kita hendak melakukan sholat berjemaah, maka rapatkanlah shaf. Ya, shaf itu harus rapat, tidak boleh renggang. Karena apa? Apabila renggang, maka di tengah-tengah itu adalah adanya iblis atau jin, setan. Jadi shaf rapat. Begitu. Dan ini tidak mengikuti anjuran Rasulullah. Fatwanya dapat dari mana?
Dalilnya dapat dari mana? Itu. Mentafsirkannya dari tafsiran siapa? Nanti kita selidiki lebih jauh lagi. Karena sebelum itu saya ingin mengomentari bagaimana mereka sholat. Terus yang kedua, jemaah perempuan di depan. Kenapa harus ada jemaah perempuan di depan? Udurnya apa? Keperluannya apa? Apa di sini mereka diatur dengan jabatannya masing-masing? Kepengurusannya. Misalkan yang di depan adalah pendiri. Terus yang di belakang, dewan penasehat, dewan pembina, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Begitu terus sistem keorganisasian. Harus begitu kalau di dalam sholatnya si Ma'had Az-Zaitun ini harus menggunakan struktur organisasi, sehingga apabila ada orang Kristen di situ, jabatannya apapun harus berbaris di situ ikut sholat. Ini toleransi dari mana? Ya, ini toleransi dari mana ini? Ajaran dari mana? Tuhannya beda, teman-teman. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, dan lain sebagainya itu berbeda, dan beribadah di tempat yang sama, dan harus mengikuti terjun kepada sholatnya orang-orang muslim. Ingat sekali lagi, ketika diturunkannya surat Al-Kafirun, kita tahu di situ bahwa Nabi Muhammad diajak oleh orang-orang kafir untuk beribadah gantian. Ini saya tidak membahas perempuan yang ada di barisan terdepan, tetapi saya membahas satu barisan laki-laki yang duduk di situ dengan seraya mengepalkan tangan seperti ini, seolah-olah itu adalah berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Doanya orang Kristen mungkin. Apabila prasangka saya ini benar, ya ini adalah suatu yang kacau sudah. Tapi apabila prasangka saya salah, maka ajaran dari mana sholat begini itu? Baik, saya akan kembali lagi kepada pembahasan surat Al-Kafirun, di mana dulu Rasulullah SAW diajak oleh orang kafir bagaimana kalau beribadahnya secara bergantian. Sehari di agama Islam, lalu sehari lagi Rasulullah dan umatnya ikut di agama orang-orang kafir dulu, ya. Tetapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Lalu ditawar lagi, dinegosiasi lagi sama orang kafir ini. Bagaimana kalau kami sholat di agama Islam sehari dan kalian sholat di agama kami 3 hari? Rasul menolak. Ditawari lagi juga seminggu, sebulan, sampai setahun. Bahkan Rasulullah diberikan tawaran, ya Muhammad, ikutlah kepada ibadah kami dalam waktu sehari saja. Setelah itu aku akan ikut kepada agamamu selamanya. Di dalam tawaran seperti itu pun Nabi Muhammad menolak, teman-teman. Menolak Nabi Muhammad sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, yang begitu bunyinya. Begitu tegasnya akidah, begitu tegasnya syariat di dalam Islam, tidak boleh dicampur baurkan. Dan ini umatnya Nabi Muhammad sholat Id dan menghadirkan orang Kristen di dalamnya. Bagaimana nanti kalau orang Kristen itu menuntut kepada Muslim di situ untuk ikut peribadatannya ketika di hari Natal? Tidak terbayang saya. Ini adalah perbuatan umat zaman akhir, di mana ini adalah sesuatu yang sudah menyimpang kalau menurut saya. Bisa jadi sholatnya memang sah, bisa jadi memang sholatnya tidak batal, tetapi adabnya tidak ada. Tidak tahu mengambil referensi dari hukum fikih dari mana, dan menghadirkan orang Kristen juga sholat di situ. Jangan sampai hanya karena perihal toleransi, manusia ini bisa mencampur adukkan akidahnya dengan sistem kepercayaan akidah orang lain atau agama lain. Terlebih lagi di dalam peribadatan, mengajak orang non-muslim untuk hadir di situ, sholat di situ. Gak boleh, teman-teman. Mengajak orang lain atau orang non-muslim untuk sholat dengan kita, ikuti kita sholat, itu tidak boleh. Kecuali dia mau mu'alaf, begitu. Dan ini jelas-jelas sudah bukan mu'alaf lagi ini, tapi dia begini doanya. Allahu Akbar. Orang yang lagi sholat di foto, yang sholat ngapain? Ada yang lihat kamera, gitu. Ya, sholat, matanya ke kamera, pikirannya kemana coba? Sholat bukan... Coba kita baca dulu ya teman-teman. Ini pesantren apa ini? Ponpes katanya. Saya sudah baca di sini suatu artikel dari website resminya, yaitu dari Ma'had Al-Zaitun, yaitu Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Jadi bukan pondok pesantren Islam ya, tetapi Pusat Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Di sini kita lihat ada teks yang berbunyi mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas katanya. Selaras dengan perkembangan dunia, selaras dengan perkembangan dunia. Islam dari dulu sampai sekarang sudah selaras, tidak perlu diselaraskan. Apabila mengenai hal ibadah, lalu dibuat dimodernisasi sampai-sampai orang non-muslim masuk ke dalam barisan orang muslim, ikut sholat di situ. Kepentingannya apa? Nanti saya ngomong kayak gini, saya disangka tidak toleransi. Hei, toleransi bukan begini caranya. Toleransi bukan dengan cara mengajak orang non-muslim sholat di belakang kita. Niatnya pun dia tidak tahu, teman-teman. Bacaannya dia tidak tahu. Rukun-rukunnya. Kita lanjutkan baca dulu.
berkemampuan pengembangan kreativitas individu, berdaya kompetisi tinggi, berjiwa mandiri, tekun dalam penelitian dan penemuan ilmiah secara empiris, penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa, terampil berkomunikasi, menggunakan bahasa-bahasa antar bangsa yang dominan, berdisiplin tinggi, menguasai tahfiz Al-Quran, dan selalu berakhlak al-karimah. Ya, berakhlak karimah dan juga belajar Al-Quran katanya. Dari mana ada di dalam Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk mengajak orang non-muslim berbaris di belakangnya ikut sholat id? Nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak diajarkan bagaimana sholat renggang-renggang, perempuan di depan. Ya, untung perempuannya bukan menjadi imam. Kalau sudah menjadi imam, tidak sah itu sholat laki-laki di belakang perempuan. Allahu Akbar. Profil Ma'had Al-Zaitun, pendiri. Al-Zaitun dibangun oleh bangsa Indonesia yang bergabung dalam sebuah yayasan pada tanggal 1 Juni 1993, bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1413 Hijriah, yaitu Yayasan Pesantren Indonesia YPI. Oh, jadi ini pondok pesantren ya teman-teman. Peresmian pembangunan Al-Zaitun dimulai pada 13 Agustus 1996. Pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999. Dan peresmian secara umum dilakukan pada 27 Agustus oleh Presiden RI ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibie. Oh, jadi sudah mendapatkan izin pelaksanaannya oleh B.J. Habibie. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Visi dan misi, kita coba lihat apa visi dan misinya. Perbaikan kualitas pendidikan umat tersimpul di dalam moto Al-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Sehat, cerdas, dan manusiawi. Sehat karena jaga jarak di masa corona, ya. Cerdas dan manusiawi. Motonya sangat keren, ya. Jangan sampai nanti muncul di dalam benak masyarakat umat Islam ini memaksa-maksa orang untuk ikut sholat di dalam barisannya, padahal orang non-muslim. Jangan sampai Islam dinilai yang enggak-enggak gitu. Baik teman-teman, ini adalah tanggapan atau keresahan yang ada di dalam hati saya ketika menonton video viral ini. Dan luar biasa nyeleneh, aneh, menyimpang, dan kita tidak boleh membiarkan ini. Dan yang paling mengejutkannya, MUI juga menanggapi. Dan tanggapannya tidak sesuai ekspektasi saya. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari MUI ini. Saya akan coba menanggapi itu. Jadi itu kan Al-Zaitun. Al-Zaitun itu pondok pesantren yang eksklusif. Jadi kami eksklusif masyarakat Indramayu sesungguhnya ya VIP. Tidak aneh dengan perlakuan Al-Zaitun tentang apapun. Sebab memang Al-Zaitun itu tidak sama dengan kita syariat. Mau syariatnya nggak sama? Itu tidak sama. Oleh karena itu beda syariat. Indramayu tidak merasa bangga, tidak merasa keberadaan Al-Zaitun itu luar biasa. Beda syariat, belajar syariat dari mana gitu. Kalau syariatnya berbeda, ngambil syariat dari mana? Sunnikah, syiakah, atau bikin aliran baru begitu? Harus jelas ini teman-teman. Karena kalau ingin menyangkut pautkan antara Islam, syariat itu harus satu. Mereka bermazhab kemana ini? Harus jelas. Lanjut dulu. Maka tidak, sebab seolah-olah walaupun keberadaan di Indramayu, tapi masyarakat Indramayu tidak pernah membanggakannya. Nah, bicara tentang sholat itu dilakukan seperti itu sekalipun bicara sah saja gitu. Hanya tidak sesuai dengan syariat-syariat yang dilakukan oleh kita secara umum umat Islam. Sholat itu yang paling utama adalah lurus dan rapat, tidak berjarak kecuali dalam keadaan udur kemarin. Sekarang kan sudah tidak lagi. Lalu kemudian urut-urutan sholat itu lagi yang di depan, perempuan ada di belakang. Apapun statusnya, apa dia ketua yayasan, apa dia besar dan sebagainya, itu benar-benar yang kelihatan aneh dengan kita. Aneh, menyimpang. Syarat rukun dan sebagainya dalam sholat itu ada apa-apa saja. Jadi wajar dan diperlukan seluruh masyarakat. Tapi video yang kemudian viral di media sosial tersebut ini sudah dipastikan berada di ponpes Al-Zaitun ya Pak? Oh iya, tidak eksklusif, tidak sama. Dan kami tidak bisa ekspektasi. Kadang kami memohon kalau MUI tidak profesional, kalau dianggap perlu dilakukan, terus kalau kami wajib. Tinggal katakan, nggak bisa itu. Apakah sudah ada Oke, cukup. Jadi kalau menurut saya wajib, ya.
Ini MUI pusat wajib turun tangan nih untuk menginvestigasi. Mereka mengambil syariatnya dari mana, mereka fatwanya ngambil dari mana, terus tuntunan sholatnya dari siapa, ilmu fikihnya belajar dari mana, kitab yang mana, agar kita bisa mendapat kejelasan. Ini Ponpes yang dimana visi misinya sangat agung tadi, yaitu untuk mengkokohkan, untuk menguatkan akidah Islam dan juga syariat Islam. Tetapi tata cara sholatnya menyimpang seperti ini. Perlu ini MUI pusat untuk turun tangan. Ya, bedah, cari tahu dari mana mereka mengambil sumber-sumber syariat. Karena tadi ada pernyataan bahwa syariatnya berbeda dengan kita. Kalau berbeda, syariat mana yang mereka pakai? Begitu. Ini tanggung jawab orang muslim ya teman-teman. Oh, ini aliran yang tidak benar, ini aliran sesat, ini aliran ini aliran itu. Begitu. Agar kita umat muslim tidak bingung, terkhusus yang awam. Nanti apabila ada orang yang berspektif di luar sana, oh sholatnya di masjid atau di Ponpes Al Zaitun ini begini loh, unik loh. Nanti ikut-ikutan ke sana. Nanti kalau tidak ditegur dengan MUI, masjid-masjid yang lain mencontoh, meniru. Karena apa? Barisannya rapi gitu. Terus boleh perempuan di depan. Kan jadi paham yang menyimpang. Dan paham yang menyimpang ini apabila dibiarkan, maka yang membiarkan juga akan kebagian dosanya teman-teman. Sudah ada sholat tarawih kilat, lalu muncul sholat id dengan, tahu dah saya mau ngomong apa. Jadi teman-teman, apabila kalian tahu bagaimana informasinya, boleh kalian komentar di bawah. Atau ramaikan video ini agar bisa sampai kepada pihak-pihak yang punya powerful untuk menyampaikan atau menginvestigasi pihak-pihak yang bersangkutan ini. Agar apa? Agar ke depan tidak ada lagi orang-orang atau oknum-oknum atau golongan-golongan yang melakukan sholat-sholat menyimpang atau membuat aliran-aliran syariat baru. Begitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa memberikan kita pembelajaran, hidayah, dan tentunya sebagai seorang muslim, kita harus terus mempelajari agama Islam yang murni, agama Islam yang benar, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Saya Riplas, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kekhilafan dan kesalahan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.